Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Lujeng dengan NIM 934220619. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor menggunakan letter of credit. Yang pertama, sales contract process. Sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan letter of credit kepada bank. Selanjutnya, sales contract process yang pertama adalah promosi. Kegiatan promosi komoditas yang akan diekspor melalui media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, koran, pemeran dagang, atau melalui badan atau lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor seperti Ditjen PEN, Kamar Dagang dan Industri, Atase Perdagangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, inquiry, pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir, biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, overseas, permintaan importir akan ditanggapi melalui overseas yang dikirimkan eksportir. Overseas ini berisikan keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Selain itu, pada overseas ini biasanya ditambahkan tentang ketentuan pembayaran dan pengiriman sampel. Yang keempat, order sheet. Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika setuju, maka importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet. Yang kelima, sales contract. Sesuai dengan data dari order sheet, maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli yang ditambah dengan keterangan force majeure clause dan inspection clause. Sales contract ini ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak 2 rangkap kepada importir. Yang keenam atau yang terakhir adalah sales confirmation. Sales contract akan dipelajari oleh importir. Apabila importir setuju, maka sales contract tersebut akan ditandatangani oleh importir untuk kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Sedangkan satu kopi lain dari sales contract ini akan disimpan oleh importir. Yang kedua, letter of credit opening process. Yang pertama, proses pembukaan letter of credit adalah importir akan meminta opening bank untuk membuka letter of credit sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract. Letter of credit yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada sales contract. Yang kedua, opening bank akan melakukan pembukaan letter of credit melalui bank korespondennya di negara eksportir. Dalam hal ini adalah advising bank. Proses pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya akan dituangkan dalam letter of credit confirmation yang diteruskan dari opening bank kepada advising bank untuk disampaikan kepada eksportir. Yang ketiga, advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan letter of credit dari opening bank, dan apabila sesuai, advising bank akan mengirimkan surat pengantar kepada eksportir yang berhak menerima. Jika advising bank diminta juga oleh opening bank untuk menjamin pembayaran atas letter of credit tersebut, maka advising bank disebut juga sebagai confirming bank. Yang ketiga, cargo shipment process. Tahapan cargo shipment process yang pertama adalah eksportir akan menerima letter of credit advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang, dan saat ini
eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Setelah itu, eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang di bea cukai di pelabuhan muat, serta hal lain seperti pembayaran pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bank. Yang kedua, shipping company akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada advising bank untuk dikirimkan ke opening bank. Yang ketiga, shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading. Yang keempat, importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Selanjutnya, dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan untuk mengambil muatan di shipping company yang memuat barang yang dipesan. Yang terakhir adalah shipping agent akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agent telah dilunasi. Yang keempat, shipping document negotiation process. Proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importir. Yang pertama, setelah menerima bill of lading dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang diisyaratkan dalam letter of credit seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal, dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiating bank. Dalam hal ini, advising bank yang ditentukan dalam letter of credit untuk memperoleh pembayaran atas letter of credit. Yang kedua, negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir. Jika cocok dengan yang diisyaratkan letter of credit, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir dari dana letter of credit yang tersedia. Yang ketiga, negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atau pembayaran yang dilakukan kepada eksportir. Yang keempat, opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang diisyaratkan letter of credit, maka opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran kepada negotiating bank. Yang terakhir atau yang kelima adalah opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai setempat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.